Oke, selamat siang. Dan pada siang hari ini, kami bertiga akan melakukan review terhadap buku mengenai After Hegemony yang ditulis oleh Robert K. Owen. Sebelumnya, nama saya Hendy Pratama Kurniawan Putra dengan NIM 2010 412048 dan selanjutnya. Oke, nama saya Muhammad Lukman Fadlillah. NIM-nya 2210 41 2067. Eh, Nama saya Anggara Apriliano dengan NIM 221 0412 171. Oke, kita udah ngelakuin review ya mengenai buku After Hegemony ini. Dan oke, saya mulai dulu. Untuk menurut saya, After Hegemony ini ditulis sama Robert O. Cohen dengan tujuan untuk mengkritisi adanya hegemoni di sistem hubungan internasional. Terus hegemoni ini nantinya bisa melemah dikarenakan adanya faktor dari sistem internasional sendiri yang negara yang eh, pada umumnya masih digolong berkembang itu menjadi atau mencapai perekonomian yang lebih stabil. Jadi eh, kekuatan supresi atau tekanan dari apa dari negara yang superpower seperti Amerika, Rusia, dan China ini nggak ngaruh ke mereka gitu, nggak ngaruh ke sistem-sistem politik internasional. Nah, tema pertamanya itu dari konsep hegemoni sendiri yang dimana Indonesia negara itu sangat suatu negara yang memenangkan peperangan yang di perang ke dunia perang dunia kedua itu kayak Amerika, Rusia dan China tadi, mereka mempunyai sumber daya dan sumber daya manusia yang sangat besar itu. Jadi kebanyakan buku ini membahas tentang ekonomi yang akhirnya dapat mengalahkan hegemoni ini. Menurut kalian gimana? Oke, saya dulu ya. Saya atau gue boleh nggak nih, Bang? Saya boleh, boleh. Oke, gue aja lah ya, biar natural gitu. Kalau gue sih, buku After Hegemony Cooperation sama Kyohen ini yang gue lihat sih kayak mengusulkan pandangan baru sih. Barangkali soal kerjasama internasional gitu, setelah kejatuhan dari hegemoni. Buku ini kan menanyakan apakah kerjasama dapat bertahan tanpa dominasi dari satu kekuatan, seperti US setelah Perang Dunia Kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Robert Kyohen sendiri itu menganalisis institusi-institusi atau rezim yang menjadi sarana kerjasama dalam ekonomi politik dunia. Nah, beberapa poin krusial yang paling gue ingat itu satu tuh kerjasama internasional dapat bertahan tanpa dominasi dari satu kekuatan. Dan yang kedua itu rezim internasional adalah sarana yang penting untuk memfasilitasi kerjasama yang terdesentralisasi. Dan yang ketiga bahwa kerjasama internasional tidak hanya bergantung pada kekuatan satu negara, tapi juga dapat dicapai melalui norma-norma, aturan, dan institusi yang memfasilitasi interaksi positif di antara negara-negara. Itu aja sih Pak. Oke, tanggapan dari Angger sendiri? Oke, eh, menurut gue ya, di dalam bukunya yang judul After Hegemony ini, Roberto Kyohin itu ngegali konsep-konsep teoritis kompleks dalam konteks hubungan internasional. Kyohen ngebahas gimana kerjasama dan konflik terbentuk di dalam sistem politik ekonomi global setelah berakhirnya era hegemoni, di mana suatu negara mendominasi yang lainnya. Terus buku ini menguraikan konsep-konsep penting seperti interdependensi, institusi internasional, dan kerangka kerja teoritis lainnya yang membentuk dinamika kerjasama antara negara-negara. Terus juga Kyohen mengajukan pertanyaan kritis tentang peran negara dan institusi dalam pembentukan kebijakan ekonomi global
dan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kerjasama internasional dapat terjadi meskipun tanpa adanya satu negara yang mendominasi. Dah, itu aja sih. Oke, thank you. Jadi mungkin kita bertiga bisa tadi sesuai yang gue dengerin kita bertiga ya ngebahas tentang hegemoni sama efeknya ke pengaruh sistem internasional lah ya. Kayak negara ini punya tadi yang udah disebutin interdependensi, yang dimana negara-negara berkembang ini bakal apa ya kayak ngandelin negara majunya biar ada sistem perekonomian atau aktivitas ekonomi yang bisa ngebantu negara yang berkembang ini untuk menaikkan tingkat perekonomiannya. Contohnya kayak mungkin kalian tahu konsep negara maju, negara semi periferi sama negara periferi gitu. Yang dimana negara semi periferi sama negara periferi itu ngasih supply ke negara maju, nanti negara majunya bisa mendapatkan supply dari negara-negara tersebut dengan harga yang lebih murah gitu sih. Kalian ada tanggapan lain? Boleh. Eh, Kalau soal tanggapan terhadap buku ini ya, buku After Hegemony ini oleh Robert Cohen. Ya, kalau soal impresi gue itu ini ya apa namanya kayak positif gitu ya, kayak kagum dengan sosok Robert Cohen ini. Karena kan buku ini After Hegemony ini itu sebenarnya menjelaskan analisisnya tentang kerjasama internasional dengan bahasa yang mudah dipahami. Bagi gue ya itu mudah dipahami. Cukup baca sekali dua kali itu oh paham maksudnya apa. Nah Cohen juga mengidentifikasi bahwa kerjasama nggak hanya terjadi dalam konteks hegemoni aja, tapi juga dalam sistem ada beberapa hal gitu ya yang gue sukai dari buku After Hegemony oleh Robert Kiyosaki ini. Yang satu itu dia pakai bahasa yang mudah dipahami, seperti yang gue mention tadi, untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Bahkan membuat buku ini tuh jadi mudah dibaca. Gitu. Dan yang kedua, sang penulis memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang kerjasama internasional. Dia mempertimbangkan berbagai faktornya dalam kerjasama internasional. Dan yang ketiga ini, buku After Hegemony ini, itu menurut gue relevan dengan situasi dunia saat ini yang terjadi saat ini gitu. Di abad 21 ini, di mana karena buku ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kerjasama internasional saat ini. Itu kayak perubahan iklim dan globalisasi. Itu sih dari gue. Oke, nextnya Anggir gimana? Oke, kalau buat gue buku ini ngasih kesan yang mendalam terus juga memaksa pembaca buat mempertimbangkan ulang pemahaman mereka tentang dinamika global. Terus Kyohin juga bisa ngejelasin konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang terperinci, membuatnya dapat diakses oleh pembaca yang memiliki latar belakang ilmu politik yang beragam. Terus juga penggunaan studi kasus yang konkret dan penelitian empiris memperkuat argumennya dan memberikan gambaran yang mendalam tentang gimana prinsip-prinsip teoritis dapat diaplikasikan dalam situasi dunia nyata. Dah. Oke, jadi selanjutnya mungkin kita membahas kritik atau ekspektasi kita sama buku yang habis kita baca ini ya. Dari gue sendiri itu kritiknya terhadap buku ini tuh ngebahas tentang hegemoni yang agak apa ya kurang masih kurang spesifik gitu loh. Karena dalam hegemoni sendiri itu mereka punya kekuatan ya hard power, soft power, selain yang dijelasin di Keohane itu masih belum dijelasin secara eksplisit itu gimana hard power sama soft power mereka tuh bisa mempengaruhi kebijakan dari negara-negara maju, negara-negara berkembang ini.
Di mana kalau kita lihat di realitanya itu banyak banget negara maju yang punya kayak apa ya, tekanan tersendiri bagi negara-negara berkembang yang melakukan suatu perjanjian gitu. Dan khususnya pada aturan-aturan soal perdagangan internasional. Ini eh, sebenarnya bisa lebih dijelasin kalau bagaimana negara yang hegemon ini tidak ingin merasa disaingi. Karena ya konsep hegemon gimana sih, mereka nggak mau, mereka yang pokoknya paling tertinggi lah ya. Mereka nggak mau dahului atau dilangkahin oleh negara-negara lain gitu. Secara keseluruhan sih buku ini udah sebenarnya udah cukup ya, tapi ada masih beberapa kekurangan yang tadi, yaitu mengenai bagaimana konsep hegemoni ini diterapin ke hal yang sekarang, karena dunia kan dinamis, selalu berubah gitu kan. Apalagi ditambah ada beberapa konsep eh, national interest yang baru, contohnya yang masih belum kepegang ini kayak dunia maya, dunia cyber itu kan belum, dan bahkan nggak ada, kayaknya belum ada negara hegemon yang nyentuh atau punya akses di medan itu. Oke, selanjutnya kritik dari kalian mulai dari Lukman dulu mungkin. Oke, kritik terhadap buku ini ya dari gue ya. Menurut gue sih buku ini sih terlalu fokus pada hubungan antara negara-negara ekonomi dengan pasar maju, kayak negara maju. Negara dalam hal ini kayak Indonesia gitu negara kita. Nah, kelemahan utamanya sih itu sih, kalau menurut gue sih ya, terletak pada kecenderungan analisisnya yang berfokus pada peran dan perspektif negara maju, terutama Amerika Serikat. Nah, mengesampingkan pandangan dan pengalaman negara-negara lain dalam sistem internasional, mengesampingkan negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, the third world. Hal ini sih bisa menyebabkan bias yang mereduksi pemahaman terhadap dinamika politik ekonomi yang sedang terjadi dalam sistem internasional. Contohnya itu, buku ini kurang memberikan ruang yang memadai untuk menganalisis peran besar negara-negara lain seperti Cina atau regionalisme Uni Eropa gitu, atau negara-negara kayak Filipina, Indonesia gitu dalam membentuk sistem politik ekonomi dunia. Akibatnya buku ini terbatas dalam memberikan perspektif yang komprehensif. Dari gue gitu sih, terbatasnya perspektif. Oke. Oke, Kalau oke. kalau dari gue mungkin kelemahannya dari buku ini tuh terletak pada kerumitan teksnya ya. Buat pembaca yang nggak punya latar belakang dalam studi hubungan internasional itu beberapa konsep sama teorinya yang dibahas sama Kyohen bisa berasa sangat teknis dan sulit dicerna. Terus juga buku ini pertama kali kan diterbitin tahun 84. Beberapa pembaca juga mungkin merasa bahwa beberapa konteksnya telah berubah dan membutuhkan informasi terbaru gitu. Udah sih, buat gue itu aja. Oke, itu ada beberapa poin tadi ya udah kita sebutin ya, mengenai apa pendapat kita soal buku, terus kritik kritik kita dan apa yang kita dapat dari buku tersebut, yang memang kebanyakan tuh hegemoni gitu. Karena bukunya juga tentang hegemoni ya, aktor hegemoni. Oke, sebelum ditutup mungkin kalian ada pendapat lain gitu yang belum, atau ada yang mau kalian sampaikan? Kalau dari gue dulu ya. Kalau dari gue sih, buku ini sih sebagai kesimpulan kali ya. Buku ini sih cocok gitu untuk dibaca sama orang yang tertarik
dengan sistem internasional dan mekanismenya gitu. Tapi ya itu kan ke ini ya kebaikannya, kelebihannya. Tapi ya buku ini juga tetap ada kekurangannya itu seperti yang gue bilang tadi. Kekurangannya adalah terlalu fokus pada perspektif negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Sayang sekali gitu. Gue sih Oke, oke. Dari Angger ada pendapat lain? Kalau dari gue sih udah cukup gitu aja ya. Nggak ada tanggapan mah. Oke, karena udah mungkin langsung kita tutup aja ya. Remaining timnya tinggal 1 menit lagi soalnya ujungnya juga nggak premium. ya, Sekian dari kami, dari kelompok kami yang sudah melaksanakan review dari buku After Hegemony oleh Robert G. Heinlein. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop recording ya. Oke.